Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Throne of Steel untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, Hanyu berhasil membuat kontrak sebagai ksatria pendamping Hao Chen. Kekuatan spiritual bawaannya yang sebelumnya hanya 63 poin juga meningkat menjadi 80 poin. Hanyu sangat senang karena kekuatan spiritual bawaannya tiba-tiba meningkat menjadi 80 poin. Dan ia akhirnya ada peluang menjadi tingkat 9 dan akan menghadapi Dewa Iblis untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Jadi ia pun memberi hormat kepada Hao Chen. Dan ia berkata kalau ia sebagai ksatria pendamping akan berjuang untuk Hao Chen. Walaupun akan melewati rintangan juga tidak akan menolak. Tak lama kemudian, Hao Chen meminta kepada ketua Paladin untuk membantu dirinya dan guru Yehua untuk membuat ron kontrak pendamping. Ketua Paladin pun sangat terkejut kenapa meski begitu. Lalu guru Yehua berkata kalau dirinya hanya memiliki kekuatan bawaan 9 poin. Ketua Paladin pun sangat terkejut mendengarnya. Karena kekuatan spiritual 9 poin, tapi guru Yehua bisa berkultivasi sampai tingkat 5. Dan seharusnya jika kekuatan spiritual 9 poin tidak bisa menembus sampai tingkat 2. Dan itu benar-benar keajaiban. Tanpa basa-basi, Ketua Paladin pun akan langsung melakukan upacara untuk membuat kontrak segel kepada Hao Chen dan Guru Yehua. Di saat Hao Chen dan Hanyu melakukan ritual kontrak pendamping, Ketua Paladin pun sangat terkejut karena kekuatan spiritual bawaan Guru Yehua yang sebelumnya 9 poin saja, seketika langsung dinaikkan menjadi 53 poin kekuatan spiritual. Setelah menyelesaikannya, Guru Yehua pun tidak sadarkan diri karena kelelahan. Ketua Paladin mengatakan kepada Hao Chen kalau Guru Yehua baru saja mengalami kebangkitan yang kedua. Dan gurunya hanya perlu beristirahat sebentar, dan ia akan menjaganya. Ketua Paladin juga meminta Hao Chen untuk pergi ke pavilion harta karun terlebih dahulu. Ketua Paladin juga memberikan token 10 besar pertandingan, dan token tersebut adalah token masuk ke dalam pavilion harta karun. Dan token pavilion harta karun itu, Ketua Paladin mendapatkannya dari Ketua Aliansi yaitu Ksatria Segel Ilahi Tuan Yang Hao Han. Dan Tuan Yang Hao Han ingin membuat aturan sendiri dan menguji Hao Chen terlebih dahulu. Karena Hao Chen adalah satu-satunya putra cahaya dalam sejarah aliansi. Hari pun berganti, Hao Chen pergi ke pavilion harta untuk menerima hadiah 10 besar babak penyisihan tim pemburu iblis. Namun sesampainya di sana, Hao Chen langsung diserang oleh lelaki tua. Hao Chen pun hanya bisa menghindari serangannya. Hao Chen hanya bisa terdiam dan tidak bisa menggerakkan jarinya karena paksaan yang terlalu kuat. Dan ternyata lelaki tua itu adalah kakek buyut dari Nona Sai, yaitu kakek Shengyu. Hao Chen langsung meminta maaf karena takut menyinggung kakek Shengyu. Token masuk juga dihancurkan oleh kakek Shengyu. Ia sangat marah kepada Hao Chen yang telah menyinggungnya. Dan ia akan mengurung Hao Chen dengan teknik jebakannya. Untungnya, Tuan Yang Hao Han datang di waktu yang tepat dan langsung menghentikannya. Ia meminta kakek Shengyu untuk jangan menggertak para juniornya lagi. Kakek Shengyu pun berkata kalau ia hanya ingin melihat kemampuan Hao Chen. Ia juga langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Hao Chen pun dibawa masuk oleh ketua aliansi. Ia memperkenalkan diri kepada Hao Chen kalau dirinya bernama Yang Hao Han atau kakek Yang. Sesampainya di dalam pavilion senjata, kakek Yang menjelaskan kalau senjata dan peralatan yang ada di sana semuanya adalah harta karun aliansi selama ribuan tahun. Dan para senjata itu menunggu setiap orang yang memumpuni dan ditakdirkan. Hao Chen tahu setelah mengalahkan Yang Wuan di pertandingan ia tidak memiliki senjata karena rusak. Dan kali ini Hao Chen harus bisa menemukan senjata yang cocok untuknya. Karena kalau tidak mendapatkannya, ia akan sangat kesulitan di pertandingan selanjutnya. Kakek Yang juga menjelaskan salah satu pedang yang ada di sana. Dan pedang tersebut bernama pedang Plunder Reflection. Yang ditemukan oleh Dewa Hukum tingkat 9 di puncak badai. Dan pedang tersebut juga dijuluki pedang kilat. Ia meminta Hao Chen untuk mencobanya.
Namun di saat Hao Chen akan mengambilnya, pedang tersebut selalu menghindarinya. Kakek yang mengatakan kepada Hao Chen setiap pedang itu memiliki kriteria pemegangnya sendiri. Karena tidak mengakuinya, maka Hao Chen jangan memilih pedang tersebut. Lalu kakek yang menghampiri pedang lainnya, yaitu pedang es. Pedang tersebut terbuat dari tulang naga yang telah membeku di dalam es selama ribuan tahun. Kemanapun pedang itu pergi, semuanya menjadi beku dan memiliki atribut es. Namun pedang itu juga tidak cocok dengan Hao Chen yang beratribut es. Di saat bersamaan, Hao Chen pun melihat perisai di sana. Kakek yang menjelaskan kalau perisai itu adalah hunting fat, yang kabarnya ditempa dari tulang dewa iblis, dan kekuatannya tidak tertandingi. Tapi sayangnya nafas iblisnya terlalu kuat. Hao Chen juga tahu kalau perisai tersebut memiliki aura pembunuh yang kuat. Karena tidak ada yang cocok jadi kakek yang sudah memilih satu harta untuk Hao Chen. Ia menjelaskan kepada Hao Chen tentang lukisan yang ada di depannya adalah pintu masuk ke lembah Gunung Roh. Dan di dalamnya ada sebuah pedang yang bernama Miracle Sword atau pedang ajaib yang telah tertidur selama 6.000 tahun. Dan pedang tersebut juga salah satu senjata paling menjanjikan di aliansinya selama ribuan tahun. Juga banyak orang kuat yang datang untuk menantang, tapi tidak ada yang bisa mendapatkannya. Hao Chen pun ingin tahu seperti apa ujian di dalamnya. Bahkan tidak ada yang bisa melewati selama ribuan tahun. Lalu kakek yang meminta Hao Chen untuk mengikuti kata hatinya untuk memahami arti sebenarnya. Di saat itu juga, kakek Sheng Yu dengan keusilannya menendang Hao Chen ke dalam lembah Gunung Roh. Seketika, kakek yang pun terkejut melihatnya. Kakek Sheng Yu mengatakan dengan kekuatan Hao Chen, bahkan tidak layak untuk satu jari cucunya yaitu Nona Sai. Ia benar-benar tidak tahu apa yang dilihat dari Hao Chen. Kakek yang tahu kalau Hao Chen adalah putra cahaya. Namun ia takut jika Hao Chen tidak bisa mendapatkan persetujuannya dan pedang tersebut tidak akan melihat cahaya langit lagi. Di sana Hao Chen pun telah memasuki ke lembah Gunung Roh. Dan ia teringat dengan kakek yang jika sudah memasuki Gunung Roh, ujian pun telah dimulai. Hao Chen juga melihat tulisan di dinding yang artinya terlahir di hati, situasi berbalik di hati. Di sisi lain, kakek yang bertemu dengan ketua Paladin. Kakek yang menjelaskan tentang Miracle Sword. Setelah era kejayaan umat manusia terjebak dalam perang selama berabad-abad. Kemudian penempa suci terkuat ingin menggabungkan dua pedang terkenal yang diturunkan dari zaman kuno menjadi terkuat. Tujuannya adalah agar manusia memenangkan perang. Ia juga menyesal menggunakan darahnya sendiri sebagai pemicu. Dan akhirnya pedang tersebut menjadi satu. Terlebih lagi, pedang itu menghasilkan dua roh pedang, cahaya dan air, dan menjadi senjata roh. Dan dunia menyebutnya Miracle Sword. Tapi siapa sangka tidak ada yang bisa mendapatkan pengakuan dari dua roh pedang dalam pedang tersebut. Bahkan si penempanya juga tidak bisa. Karena ras iblis datang ke dunia, jadi keluarga kerajaan Elf yang akan binasa menyegel pedang tersebut di lembah Gunung Roh. Kakeknya juga mengatakan kalau tidak ada seseorang pun yang tahu seberapa kuat pedang tersebut. Hanya rumornya bahwa roh pedang ganda akan tumbuh bersama tuanya. Ketua Paladin sangat penasaran dan apakah Hao Chen bisa mendapatkan pedang tersebut. Kita kembali ke Hao Chen. Di sana Hao Chen langsung mendapatkan ujian pertamanya. Dan ia harus bisa memecahkan agar bisa lolos dan melanjutkan ujian berikutnya. Hao Chen tahu kalau pedang tersebut mengarah ke arah cahaya. Jadi kemungkinan cahaya itu adalah kunci untuk memecahkan ujiannya. Hao Chen pun langsung mendapatkan cahaya itu sebelum pedang-pedang di sana mengenainya. Tak perlu waktu yang lama, Hao Chen pun berhasil mendapatkan kunci cahaya tersebut. Setelah mendapatkannya, Hao Chen langsung berpindah tempat dan melanjutkan ujian berikutnya. Hao Chen tahu kalau ia harus menyelesaikan ujian keduanya. Karena dengan menyelesaikan ujian tersebut, ia bisa melanjutkan ujian berikutnya. Lalu Hao Chen mencoba memasukkan kunci cahaya yang ia dapat ke bentuk yang sama di sana. Ketika memasukkannya, pintu cahaya di sana pun menyala. Dan hanya ada satu pintu yang tidak menyala. Hao Chen tahu kemungkinan ia harus bisa menyatukan cahaya di sana ke dalam pintu tersebut. Di saat Hao Chen memasukkan cahaya kepada pintu tersebut, tiba-tiba pintu itu pun menyala. Namun tiba-tiba pintu itu kembali padam. Hao Chen mulai mengerti kalau ia harus mengumpulkan cahaya dan memasukkan ke dalam pintu tersebut dengan batas waktu yang ditentukan.
Namun percobaan yang kedua pun gagal karena ia terlalu lamban dalam memasukkan cahaya itu. Dan ia harus lebih cepat lagi dalam memasukkan bola cahaya tersebut. Dan akhirnya Hao Chen pun berhasil menyatukannya. Akan tetapi setelah semua bola cahaya terisi, tapi cahaya itu masih kurang. Lalu Hao Chen teringat tulisan di pintu masuk yaitu tentang lahir di hati, situasi terbalik ke hati, dan ia mencoba mengartikan kalimat tersebut. Seketika Hao Chen pun berhasil mendapatkan sebuah bola cahaya yang ada di sebuah cermin. Di saat ia mengambilnya, ia mencoba menyatukannya. Pintu pilar cahaya itu pun menyala dan mengarah ke depan. Hao Chen tahu kalau ia harus mengikuti cahaya tersebut. Namun di saat ia berjalan, ia tidak menemukan jalan di sana. Dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk pergi dari sana. Hao Chen pun memberanikan diri untuk berjalan di sana. Hao Chen sangat terkejut karena di saat ia berjalan di atas awan, ia tidak terjatuh. Ia pun berlari dengan secepat mungkin untuk mengikuti dan masuk ke dalam cahaya tersebut. Dan sampailah Hao Chen ke dalam ujian yang terakhirnya. Di sana, Hao Chen langsung terkejut karena ia melihat lawannya berubah menjadi dirinya. Tanpa basa-basi, cloningan Hao Chen pun langsung menyerang ke arah Hao Chen. Lalu, bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but